Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, dan seluruh para pencinta kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya, semacam pertemuan awal ataupun pengantar begitu ya, terkait dengan pembahasan kita waktu itu adalah al-imanu bil-lauhi wal qalam. Kita beriman dengan adanya al-lauh, yaitu papan catatan takdir, wal qalam, dan juga pena. Nah, pada waktu itu sudah kita sampaikan bahwa memang segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan jaffal qalam, qalam sudah selesai mencatat. Kemudian juga as-suhuf catatan itu juga sudah kering gitu. Ya. Jaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Catatan sudah diangkat gitu ya. Dan pena pun sudah selesai dari mencatat seluruh yang akan terjadi nanti ya, dari semua makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Jadi pertemuan kita misalkan pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang sudah dicatatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, pada pertemuan yang lalu juga kita katakan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya adalah bi'ilmihi, ilmunya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sebelum makhluk itu ada. Itu dia kan. Sebelum makhluk itu ada, sebelum diciptakan oleh Allah, Allah udah tahu ini makhluk gitu. Apa aja apa yang akan dilakukannya, bagaimana keadaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah luar biasanya, maha kuasanya Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, yang kita sembah setiap saat. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah, pada pertemuan yang lalu juga disampaikan bahwa memang al-qadar itu adalah termasuk perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat fundamental. Kenapa? Karena memang beberapa kali Syekh ya, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah itu mengulang pembahasannya gitu. Artinya berulang pembahasannya, ada di sini, ada di sana begitu. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak menunjukkan pentingnya pembahasan ini sehingga diulang-ulang berapa kali begitu. Artinya penegasan-penegasan, dan ini menunjukkan bahwa memang hal ini adalah hal yang sangat urgent ya untuk kita pahami bersama. Karena memang berapa banyak orang kadang-kadang keliru dalam memahami takdir sehingga dia tersesat dan terjatuh ke dalam jurang kesesatan ya. Baik. Nah, kita sampaikan pada pertemuan yang lalu juga bahwa memang ya manusia sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla itu harus taslim. Harus taslim itu artinya menerima dan menyerah terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Karena memang apa yang Allah tetapkan nggak akan bisa berubah gitu. Nggak ada yang bisa menghalangi apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan, kecuali Allah sendiri yang merubahnya, itu soal lain gitu. Namun asalnya segala yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan itu pasti terjadi. Dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuk kita tidak akan terjadi meskipun kita mengusahakannya. Nggak akan terjadi juga gitu. Berapa banyak ya keinginan-keinginan kita sampai hari ini belum tercapai gitu. Dan mungkin sampai mati kita pun nggak tercapai gitu. Kenapa? Karena hal itu tidak ditakdirkan atau tidak ditetapkan, tidak dicatatkan oleh Allah bagi kita. Ya mau kita bilang apa? Qadarullah ma syaa fa'al. Allah yang punya kuasa. Allah yang maha segalanya. Ya udahlah, sabar saja. Berarti itu bukan terbaik bagi kita. Karena al-khairu khiratullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekian itu ya untuk
murajaah kita terkait dengan tema ini, yaitu al-imanu bil qalami, al-imanu bil lauhi wal qalam. Kita beriman dengan al-lauh, papan catatan, takdir, dan al-qalam. Kita lanjutkan ikhwati fillah, a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa yaqulu hahuna, berkata di sini al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, wa nu'minu bil lauhi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad ruqim, dan kita beriman dengan al-lauh wal qalam, yaitu papan catatan takdir, wal qalam, dan juga pena, wa bi jami'i ma fihi qad ruqim, dan segala sesuatu yang telah dicatatkan di dalam al-lauh atau papan catatan takdir tersebut. Kita lihat penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah tabaraka wa taala, min tawabi'il imani bil qadar al-imanu bil lauhi wal lauhul mahfuz, dzakarahu Allah taala bihadzal lafzi fi suratil Buruj. Min tawabi'il imani bil qadar, di antara hal yang mengikuti keimanan dengan al-qadar. Jadi beriman dengan qadar ini ada hal lain yang mesti kita imani juga gitu. Min tawabi'il imani bil qadar, di antara hal yang diikuti atau hal yang mengikuti keimanan dengan al-qadar adalah al-imanu bil lauh. Kita beriman dengan al-lauh, papan catatan takdir. Jadi kalau kita beriman dengan takdir, konsekuensi beriman dengan takdir adalah kita beriman dengan catatan takdir, dengan papan catatan takdir gitu. Wallauhul mahfuz, wallauhul mahfuz dzakarahu Allah taala bihadzal lafzi fi suratil Buruj. Dan al-lauh al-mahfuz artinya papan catatan takdir al-mahfuz, yang dijaga, yang dilindungi, ya, yang dipelihara. Dzakarahullah, Allah menyebutkan langsung tentang al-lauhul mahfuz ini dengan lafaznya al-lauh al-mahfuz, begitu ya. Di suratil Buruj, dalam surah Al-Buruj, Allah SWT menyebutkan langsung kata al-lauhu al-mahfuz. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, fi lauhim mahfuz, fi lauhim mahfuz, di dalam lauh catatan apa namanya ini, papan, ya, papan catatan takdir yang dijaga. Al-Buruj. Wallahu al-mahfuz, wallahu al-mahfuz, lauh, papan catatan takdir, al-mahfuz yang dijaga itu, huwa ummul kitab, itu adalah catatan induk segala takdir. Takdir ketetapan. Ya. Al-lauh al-mahfuz artinya ummul kitab, itu kitab induk, ya. Apa namanya ini? Kalau mungkin bahasa kita sekarang ini data centernya gitu, pusat senternya, servernya itu di situ gitu. Artinya catatan apa ya? Kalau sekarang mungkin BPS, ya, Badan Pusat Statistik gitu. Jadi catatan apa namanya ini? Catatan ummul kitab itu semua di situ ada gitu. Jadi bukan hanya manusia, jinnya pun ada di situ. Ya, apa namanya ini? Makhluk-makhluk yang lain, segala telah dicatat oleh Allah SWT. Takdir makhluk Allah SWT. Makhluk Allah kan banyak, bukan hanya manusia makhluk Allah kan, malaikat makhluk Allah juga, arasy makhluk Allah juga, kursi makhluk Allah SWT juga. Termasuk Allah itu makhluk Allah SWT juga. Makhluk itu maksudnya diciptakan dari yang nggak ada menjadi ada gitu. Begitu ya. Taib. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah SWT menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah lah catatan induk atau buku induk segala catatan takdir. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Kalau tadi dalam surah Al-Buruj ayat 22. Nah, di dalam berarti kan tidak bertentangan ya. Di dalam surah Al-Buruj itu disebut Allahul Mahfuz, papan catatan takdir yang dijaga. Sementara dalam surah Al itu Ummul Kitab. Ummul Kitab arti induk catatan takdir. Enggak bertentangan antara Allahul Mahfuz dan Ummul Kitab. Ya. Ini nama lain daripada Allahul Mahfuz, ya Ummul Kitab itu gitu ya. Wa huwal kitabul mubin al-madhkur fi qaulihi ta'ala, dan itu adalah kitab ya. Ya, ini buku Al-Mubin, itu kitab yang mubin, yang nyata, Al-Madhkur, yang disebutkan di dalam firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 59. Wala ratabiu wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada daun yang basah, tidak pula daun yang kering, kecuali ada tercatat di dalam kitab
yang mubin. Ini kitab yang mubin artinya Lauhul Mahfuz. Daun aja pun ada catatannya gitu. Ini bukan hanya daun pisang dan rambutan, daun bayam, daun sawi gitu ya. Daun apa lagi? Daun timun, ya, segala macam daun sirih gitu. Itu ada catatannya. Bukan hanya daunnya aja, keadaan daun itu. Ada yang basah, ada yang kering, ada yang Masya Allah. Ya. Bagaimana berarti besarnya itu Ustaz? Kita nggak tahu lah bagaimana besarnya. Karena keterangannya juga nggak ada dalam dalil. Dari dalil juga nggak diterangkan begitu. Bagaimana besarnya buku catatan itu. Ya. Taib. Apa tadi? Wahwal kitabul maknun, yaitu kitab yang dijaga. Artinya di apa namanya ini? Yang dipelihara, yang yang dijaga, yang disembunyikan, yang apa namanya ini? Yang tidak ada yang bisa tahu apa isinya kecuali hanya Allah Subhanahu. Dalam firman Allah Subhanahu terdapat di dalam surah Al-Waqi'ah, innahu laqur'anun karim. Sungguhnya adalah innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an, innahu laqur'anun karim. Sungguhnya dia adalah Al-Qur'an Al-Karim. Yang diturunkan oleh Jibril itu adalah Al-Qur'anu Al-Karim. Laqur'anun karim. Sungguhnya dia adalah Qur'an yang karim. Fi kitabim maknun. Dari mana diturunkan? Dari kitab maknun. Dari kitab yang maknun, yaitu dari buku catatan atau induk catatan ya, maknun yang disembunyikan, yang dijaga, yang dipelihara. Al-Waqi'ah dalam surah Al-Waqi'ah 77-78. Faqad dzakara bi asma'in muta'addidatin fil Qur'an. Jadi Al-Lauh itu, papan catatan takdir itu disebutkan beberapa nama di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat tadi ada Al-Lauhul Mahfuz itu dalam surah Al-Buruj. Dalam surah Ar-Ra'd disebut Ummul Kitab, di dalam surah Al-An'am 59 Kitabim Mubin, di dalam surah Al-Waqi'ah disebut Kitabum Maknun, begitu. Nah, di dalam surah Al-Hajj kita lihat alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitab. Tidaklah engkau mengetahui, apakah engkau tidak mengetahui ya Muhammad bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, semuanya itu ada dalam catatan Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajj ayat 70. Jadi kalau kita lihat ada minimal ada 4 ya saya kira ada namanya. Lauhul Mahfuz, Ummul Kitab, Kitabum Mubin, kemudian Kitabum Maknun, kitab saja. Jadi ada 5 ternyata. Ya, 5 untuk satu bendanya yaitu Lauhul Mahfuz. Begitu ya. Jadi tidak saling bertentangan. Ini hanya melengkapi satu dan yang lainnya. Jadi tidak bertentangan antara satu dan yang lainnya. Taib. Fayajibu al-imanu bilauhil mahfuz tasdiqan li khabarillahi ta'ala wa khabari rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita beriman dengan al-lauhil mahfuz. Dengan al-lauhil mahfuz, yaitu papan catatan takdir yang dijaga. Tasdiqan li khabarillah, karena kita membenarkan berita yang datang dari Allah. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Allah memiliki lauhil mahfuz. Wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berita dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi kataballahu fihi maqadira kulli syai' wa huwa alladzi kataballahu fihi maqadira kulli ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dan itulah catatan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalamnya semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi segala hal yang terjadi atas permukaan bumi ini, bahkan di langit juga, itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang terjadi saat ini itu bukan baru dicatat, udah dicatat duluan. Kapan dicatat? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Wal qalam, qalam itu maksudnya apa? Al-qalam, qalamul maqadir alladhi warada fihi hadithu Ubadata ibnu Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Qalam, bagaimana maksud al-qalam? Qalam al-maqadir, yaitu qalam al-maqadir alladhi warada fihi hadithu Ubadah, yang datang dalamnya hadis Ubadah. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita udah sampaikan tadi bahwa al-qalam, maksud qalam itu apa? Al-qalam bukan ini ya, jangan dimanai al-qalam itu apa ya, tempat ikan berenang apa, kolam ikan, bukan. Al-qalam, qaf lam mim itu dalam bahasa Arab artinya adalah pena. Kan ada dalam Al-Qur'an disebut dengan surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Itu nanti bisa dilihat. Al-qalam di sini maksudnya adalah pena ya. Jadi wal qalam ay qalamul maqadir alladhi warada fihi hadithu Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-qalam qalamul maqadir, yaitu pena catatan takdir yang datang padanya hadis Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama sekali Allah ciptakan adalah al-qalam. Qala lahu, Allah katakan kepada al-qalam ini. Apa kata Allah? Jadi makhluk yang pertama itu al-qalam. Ini menurut riwayat ini ya. Meskipun yang rajih karena ada riwayat lain mengatakan bahwa makhluk yang pertama itu adalah al-arash. Al-arash karena arash ini punya 3 keistimewaan. Pertama, makhluk yang paling tertinggi, karena tidak ada lagi makhluk setelah arash. Yang kedua, makhluk yang paling besar. Yang ketiga, makhluk yang paling berat. Itu dia keistimewaan arash. Jadi, arash ini kata para ulama, bahasakan nas-nas yang ada, itu ibaratkan kubah. Ya, ibaratkan seperti payung begitu yang menutupi semua jagat raya ini. Itulah arash. Itu makhluk Allah SWT. Yang Allah istiwa di atas arash itu. Baik. Awalu ma khalaqallahu al-qalam, awal sekali yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Qala lahu, Allah katakan kepada al-qalam, uktub, catatlah olehmu. Qal ma aktub, apa yang aku catat ya Allah? Ya al-qalam kan, berarti qalam ini bisa bicara Ustaz. Ya iya, ini qalam yang bisa bicara berarti. Qal ma aktub, apa yang aku tulis? Qal ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Begitu. Al-qalam berarti tahu Ustaz. Iya, karena dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena qalam ini makhluk juga, kayak kita juga makhluk statusnya. Saja namanya al-qalam. Gitu. Makhluk yang bernama al-qalam. Ya, bagaimana makhluknya itu Ustaz? Wallahu alam. Kalau dari sisi makna, tahu kita pena itu ya yang kita untuk nyatat itulah. Itulah pena namanya. Tapi apakah pena yang ada di kita itu sama dengan sana? Tentu tidak, berbeda. Begitu ya. Taib. Jadi qalam ini akan mencatat, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan Imam Tirmidzi memberikan komentar hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih gharib min hadal wajah, dari sisi ini. Ibnu Jarir juga mengeluarkan dalam kitab tarikhnya dan wasahahu, dan beliau mensahihkannya, wadhiya fil mukhtarah fi mawadhi' minha, dan yang lain. Artinya banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini. Fajarul qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka al-qalam pun mulai mencatat segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Padahal belum terjadi kan? Belum terjadi, itu perencanaannya gitulah. Itu grand grand masternya lah itu. Itu planningnya. Wa hadzal qalam huwal qalamul maqadir al-awwal. Ini adalah pena, yakni pena catatan takdir yang pertama. Karena memang ternyata al-qalam ini banyak. Bukan hanya satu qalam ternyata. Nanti kita akan bahas insyaAllah ta'ala. Jadi ini yang disebut qalam induk lah. Qalam yang mencatat semua takdir itu. Nah dari situ nanti diturunkan lagi kepada catatan yang lain gitu. Ya, dari catatan ini yang dituliskan di Lauhil Mahfuz itu, ya kan di situ dicatatnya. Qalam ini kan mencatat di situ. Nah, dari situ nanti akan ada lagi takdir, takdir-takdir yang lain, nanti kita bahas. Nah, itu merupakan pencicilan ataupun kita katakan pengambilan dari induknya gitu. Jadi ini sumber asasi, sumber utamanya. Nah, nanti ada takdir-takdir lain, nanti kita bahas, ada hauli, ada umuri, ada yaumi, segala macam. Itu diambil dari situ. Gitu ya. Itu dicicilnya lah. Ini adalah takdir induknya begitu. Taib.
Jadi kolam yang di sini dalam hadis ini tadi itu kolam yang mencatat segala takdir yang pertama itu. Taib. Wal maqadir aw al takdirat anwa. Sementara ketetapan Allah itu ada beberapa macam. Wa kullu qadrin lahu qalamun yunasibuha. Ini dia. Semua takdir ada pena yang sesuai dengannya. Gitu ya. Jadi nanti kali ini dicicil lagi, diturunkan lagi nanti dari Lauhil Mahfuz ini diturunkan ke takdir umuri. Dari takdir umuri akan diturunkan nanti ke takdir sebelumnya ada mitsaqi, ada khilaf ya di kalangan para ulama, ada mitsaqi, ada umuri, nanti ada hauli, baru nanti ada yaumi. Itu masing-masing ternyata ada penanya gitu ya. Taib. Lianal kitabata takunu bil qalam, karena menulis itu biasanya dengan al-qalam. Ya, menulis itu biasanya dengan al-qalam. Fal qadarul awal huwal qadarul am li jami'il makhluqat. Maka takdir yang pertama itu adalah takdir umum untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk ada catatannya di situ. Mau arasnya, mau malaikatnya, mau kursinya, mau Lauhil Mahfuz sendiri gitu. Ada catatannya di situ. Subhanallah. Maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang terjadi hari ini itu Allah Azza wa Jalla tahu dan Allah telah catat sebelumnya gitu. Dan nggak ada yang keluar. Ingat ya, tidak ada yang keluar dari catatan Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang pun terjadi pada diri kita saat ini, yakinilah itulah yang telah dicatatkan oleh Allah bagi kita. Ustaz, bisa nggak kita lari dari takdir kita? Bisa, kalau itu yang ditakdirkan oleh Allah juga. Ya, saya ulangi. Bisa nggak Ustaz kita lari dari takdir kita? Bisa, kalau tempat pelarian kita itu memang itu ditakdirkan oleh Allah untuk kita juga. Dan memang kita kan selalu bermain dengan takdir. Maksudnya bermain dengan takdir itu ketika satu takdir datang kita akan menolak dengan takdir berikutnya. Dalam artian begini, ketika Anda lapar itu takdir siapa? Takdir Allah kan. Lalu kita menolak lapar dengan apa? Dengan makan. Makan takdir siapa? Takdir Allah juga. Jadi kita lari dari satu takdir kepada takdir berikutnya. Karena tetap aja ke takdir juga sebenarnya larinya gitu. Karena tidak ada yang tidak dikontrol oleh Allah SWT. Baik yang kecil maupun yang besar maupun yang ada di daratan, di lautan, di udara segala macamnya. Itu semua ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu ada hikmah yang berputar di situ. Ada hikmah yang berputar di situ. Taib. Jadi takdir awal di Lauhil Mahfuz itu untuk semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Dari jinnya, hewannya, kupu-kupunya, ikannya, segala macamnya lah. Ya, begitu. Itu takdir yang pertama, takdir umum. Wa taqdiru tsani, takdir yang kedua, huwa alladzi qadarallahu fihi umura Adam wa dzurriyyatihi. Takdir yang kedua adalah yaitu hal yang telah Allah tentukan padanya segala perkara anak Adam dan keturunannya. Perkara Adam dan keturunannya. Jadi ada takdir yang kedua ini ya, itu takdir khusus. Bukan untuk semua makhluk udah kan, udah selesai. Ini ternyata ada takdir ya yang kedua urutannya itu takdir yang Allah tetapkan padanya segala perkara Adam wa dzurriyyatihi dan seluruh perkara anak cucu Adam. Wa huwa alladzi usyira ilaihi fi hadisi ihtijaji Adam wa Musa. Dan itu takdir ini itu diisyaratkan. Wa huwa alladzi usyira ya, wa huwa alladzi usyira. Wa huwa alladzi usyira ya. Kita baca wa huwa alladzi usyira ilaihi fi hadithi ihtijaji Adam wa Musa. Itulah hadis yang disyaratkan tentang perdebatan antara Adam dan Musa. Ini artinya ini khusus ini takdir yang khusus untuk anak Adam dan keturunannya. Ya, untuk Adam dan keturunannya. Jadi tidak ada yang lain masuk di situ. Makhluk lain nggak masuk gitu. Kan ada jin, ada malaikat, ini nggak masuk. Ini catatan khusus takdir untuk Adam dan keturunannya. Kita lihat. Ini terdapat di kisah ini ataupun masalah ini didalilkan berdasarkan hadis ya. Di dalam hadis tentang perdebatan antara Adam dan Musa. Apa kata Musa? Kita lihat. Wa anna Adam alaihi salam qala li Musa. Bahwa Adam alaihi salam berkata kepada Musa alaihi salam. Hal wajadta fit Taurat? Apakah engkau mendapati wahai Musa dalam Taurat? Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa.
Dan Adam bermaksiat kepada Rabbnya, baghawa. Lalu Adam pun itu tersesat. Artinya tidak mendapat petunjuk. Qala na'am, kata Musa, iya, aku dapati itu dalam kitab Taurat. Qal, maka Adam mengatakan kepada Nabi Musa, anak keturunannya tentunya, afatalumuni ala ma amiltu amalan katabahallahu alayya an a'malahu qabla an yakhluqani bi arba'ina sanatan. Apakah engkau wahai Musa mencelakku? Apakah engkau wahai Musa mencelakku terhadap sesuatu yang aku lakukan, yang Allah SWT telah tentukan itu terjadi padaku sebelum Allah SWT menciptakanku 40 tahun? Ya, bi arba'ina sanatan, 40 tahun. Qala Rasulullah sallallahu fahajja Adamu Musa, maka Adam pun mengalahkan hujahnya, argumennya Nabi Musa alaihissalam. Ini terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya begini. Hadis ini kan cuplikan saja ya, cuplikan tentang perdebatan antara Nabi Adam dan Musa. Kisahnya itu begini, bahwa Adam, ya, Musa alaihissalam bertemu dengan Adam dan mengatakan kepada Nabi Musa, ya, apa namanya? Musa bertemu dengan Nabi Adam dan Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah bapak kami. Gara-gara engkau nih kami keluar nih dari surga. Ya, artinya gara-gara Adam dia melakukan pelanggaran terhadap yang telah, kan Allah melarang untuk mendekati buah, memakan buah, ternyata akhirnya dimakan oleh Adam dan Hawa, akhirnya dikeluarkan dari surga. Nah, kata Adam, engkau adalah kalimullah, engkau adalah orang yang diajak langsung bicara oleh Allah. Iya, segala macam dan seterusnya, sampailah di sini. Kenapa engkau mencelaku wahai Musa? Bukankah aku keluar itu, aku melakukan pelanggaran itu? Pelanggaran itu telah Allah tentukan kepada aku akan melakukannya. Bagaimana mungkin aku lari dari sebuah ketetapan yang Allah telah tentukan kepada aku, wahai Adam? Sementara aku catatan itu keluar, sementara aku aja belum diciptakan aja belum. Gitu kan. Catatan Allah itu, sementara catatan itu pasti terjadi gitu kan. Karena itu dikehendaki oleh Allah. Sementara aku aja belum diciptakan oleh Allah. Kenapa engkau mencelaku wahai Adam, wahai Musa? Jangan kau mencelaku wahai Musa. Karena yang aku lakukan itu aku berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan. Aku sendiri nggak tahu juga takdirku. Gitu kan. Tapi itulah Allah telah tentukan kepada aku. Jangan kau mencelaku. Maka kata Nabi SAW, kan Nabi meriwayatkan cerita ini, kisah ini. Kata Nabi, Adam ya mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Ya nggak bisa, karena sesuatu yang telah Allah tentukan pasti terjadi. Begitu, nggak mungkin nggak terjadi. Baik, kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV dimanapun berada, bahwa takdir yang kedua ini ada yang mencatatnya lagi, kolamnya lagi, ada ada pena lagi yang mencatat ini. Ustadz, apa nggak bertentangan dengan takdir yang pertama tadi? Bukan, nggak bertentangan. Ya, jadi kalau pena yang pertama itu mencatat semua takdir secara umum, semua dicatatnya. Ya, manusianya, jinnya, makhluk, malaikat, segala macamnya. Ada di situ. Nah, sementara pena yang kedua ini kan tadi pena secara umum. Pena kedua ini mengambil semua yang terkait dengan Adam dan keturunannya. Bisa dipahami ya? Jadi dari catatan umum ini diambillah, dicatat ulang, begitu kira-kira.
dicatatkan khusus untuk anak Adam dan keturunannya. Ini ada lagi pena yang mencatatnya ini. Begitu ya. Baik. Jadi maksud saya ini adalah takdir kedua, karena memang anak Adam ini kan kenapa begitu spesial? Karena kita tahu bahwa makhluk yang paling sempurna yang Allah SWT ciptakan ya manusia ini. Manusia yang memiliki akal, pikiran, nafsu, ya, yang memang manusialah. Dari manusialah ada para rasul dan para nabi, orang-orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Dan manusialah yang yang banyak diuji, ya, ujiannya yang sangat luar biasa, tentu mengikuti dengan pahala yang Allah SWT sediakan kepada mereka. Dan Allah SWT jadikan manusia ini kan sebagai khalifah dari satu sisi maksudnya menggantikan satu dengan yang lain, dan sisi lain makna khalifah juga bisa dimaknai sebagai pemimpin. Artinya pemimpin adalah yang menegakkan syariat Allah SWT di atas permukaan bumi ini, ya. Baik. Itu takdir yang kedua. Jadi ada pena juga yang mencatatnya, tapi yang dicatatnya khusus terkait dengan Adam dan keturunannya. Baik. Wa takdirus tsalits, takdir yang ketiga, wa huwa takdirul mukhtassu bi kulli insan. Itu takdir yang khusus untuk manusia. Takdir yang khusus untuk masing-masing manusia. Jadi at-takdirul mukhtassu bi kulli insanin. Takdir yang khusus untuk masing-masing manusia, masing-masing individu. Contoh, saya misalkan, ya, itu takdir saya ini sudah ada semua. Mulai saya lahir kapan, mati kapan, ya, berjodoh dengan siapa saja, berapa istrinya, berapa anaknya, berapa perusahaannya, misalkan begitu. Berapa pondoknya, berapa segala macam, berapa temannya, itu ada. Masing-masing kita ada catatannya. Ada catatan. Jadi takdir al-mukhtassu bi kulli insan, takdir yang khusus untuk masing-masing manusia, masing-masing individu. Kama fi hadisil muttafaqi ala sihhatihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang disepakati kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Annahu qala fil janin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang janin indama yablughu arba'ata asyhurin, ketika janin itu berusia 4 bulan. 4 bulan berarti 16 pekan. Kan begitu? 16 pekan itu, bagaimana kata Nabi SAW? Fayatihil malaku fayamfukhu fihi ruh. Malaikat datang, ya, ke dalam janin dan meniupkan ruh ke janin itu. Bagaimana Ustaz? Wallahu alam. Karena ini semua perkara gaib. Bagaimana malaikat datang ke perut seorang ibu lalu meniupkan ruh kepada janin itu, jabang bayi lah. Begitu. Ya, ini semua kita yakini aja. Karena memang sebelumnya nggak ada ruhnya kan, sebelum sampai 4 bulan itu, gitu. Belum ada, detak jantung belum ada, cek aja di medis. Detak jantung itu bisa terdeteksi oleh alat yang sekarang begitu sangat modern, itu bisa dicek ya, detak jantungnya itu dengan alat tertentu ketika memang usia kandungan itu sudah sampai 4 bulan. Kalau enggak, berarti kan ruh belum ada sebelum itu. Nah itu maksud saya. Bahwa memang malaikat datang ketika dia, kalau memang ditakdirkan oleh Allah, dia ini hidup, ya. Ada juga yang nggak ada, udah 4 bulan kok nggak ada juga Ustaz. Berarti memang nggak berkembang janinnya, bisa jadi nggak ada ruhnya, memang nggak ditakdirkan oleh Allah dia ada, ya begitu ya. Nggak melanjutkan hidupnya sampai di situ, ya begitu. Ada yang begitu, ada. Fayatihil malaku fayamfukhu fihi ruh, malaikat datang lalu meniupkan ruh ke janin tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka diperintahkan kepada malaikat dengan mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi, ya, menentukan rizkinya, wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalannya, wa syaqiyun aw sa'id, dia menjadi orang yang celaka dan atau orang yang bahagia. Dicatatkan. Ya. Jadi ini juga ada pena yang mencatatnya khusus begitu, berdasarkan penjelasan ini tadi. Dikatakan tadi wa kullu qadarin lahu qalamun yunasibuhu. Setiap takdir ada pena yang mencatat, ya, setiap takdir ada pena yang yang cocok untuk mencatatnya. Jadi takdir umum ada, takdir khusus untuk Adam dan keturunannya ada, takdir masing-masing manusia individu ada. Isinya ini dia. Jadi ini yang disebut dengan istilah lain, kalau para ulama lain mengatakan takdir umuri. Ini takdir umur kita. Jadi umur kita itu udah ditentukan kian kita, bagaimana kehidupan kita ini udah dicatat oleh Allah SWT. Ya,
melalui para malaikatnya yang melakukannya dengan penanya segala macamnya. Bikatbi rizqihi, rezeki kita. Jadi rezeki kita ini, Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu sudah dicatat, garam berapa kita habiskan, beras berapa, wortel berapa, kentang berapa, sampai begitu, daging berapa, detail itu kali, sangat detail. Ya, berapa obat yang dia makan, berapa apa namanya ini, kita katakanlah berapa sop ya, sop buntut yang dia makan, misalkan begitu, sampai begitu, masya Allah luar biasa. Jadi rezeki itu tidak hanya makan, bahkan rezeki istri, berapa istrinya, berapa anaknya, berapa uangnya, segala macamnya. Ya, amalnya. Dia berapa rakaat dia sholat fardunya berapa rakaat, sholat sunnahnya berapa rakaat, sholat sunnah dipisah lagi, sholat sunnah rawatibnya berapa, sholat sunnah qiyamul lailnya berapa, sholat segala macamnya, masya Allah. Duhanya berapa, sedekahnya juga begitu. Kan amalan, termasuk amalan kan sedekah, tilawah Al-Quran, salawat kepada Nabi, tasbih, dzikir segala macamnya, masya Allah. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi itu masing-masing orang ada takdirnya. Masing-masing orang ada takdirnya. Dan orang itu tidak akan pernah lepas dan tidak bisa keluar dari catatan yang telah Allah tentukan. Tapi masalahnya kita kan nggak tahu juga apa yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Memang betul ada dicatatkan, tapi isi catatan itu apa? Kita nothing, kita tidak ada yang bisa tahu itu. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Jadi takdir itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla yang kita berjalan di atasnya. Kita tahu takdir kita itu ini kapan? Ketika kita sudah terjadi kan. Contoh, saya ini rupa jodoh saya. Padahal dulu mungkin kita bukan itu yang kita inginkan, ada wanita lain misalkan begitu ya. Tapi qadar Allah memang nggak terjadi. Yang terjadi sama yang ini. Berarti yang ini Allah takdirkan. Kapan kita tahu yang itu? Setelah kita terjadi pernikahan. Kan itu kita tahunya. Kita sebagai manusia kan nggak bisa kita tahu satu detik ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kapan kita tahu terjadi sama kita ini? Itu misalkan ketika sudah terjadi. Sementara Allah SWT sudah tahu. Kapan? Sebelum Allah SWT ciptakan manusia itu sendiri. Padahal bahkan 50.000 tahun lagi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah tahu. Begitu. Masya Allah ya. Taib. Wa takdir rabi'. Ini takdir yang takdir yang keempat. Jadi takdir pertama tadi Adam dan takdir pertama umum semua ada di situ. Ya, takdir yang kedua Adam dan keturunannya. Takdir ketiga masing-masing individu yang disebut dengan istilah lain takdir umuri, takdir seumuran, takdir seumur hidup. Baik. Wa takdir rabi', takdir yang keempat, wa huwa takdirul hauli, yaitu takdir tahunan. Wa huwa ma yakunu fi lailatul qadar, yaitu yang ada terjadi di Lailatul Qadar. Sebentar saya jelaskan dulu ya yang tadi. Jadi nanti supaya jangan pusing ya. Jadi takdir umum tadi, dari takdir umum itu diambillah takdir anak Adam dan keturunannya. Oke, selesai. Nah, dari takdir Adam dan keturunannya diambil masing-masing. Diambil masing-masing untuk seumur hidupnya. Oke, itu takdir yang ketiga kan? Jadi saya ulangi, takdir umum, dari umum diturunkan kepada khusus untuk Adam dan anak keturunannya. Itu semua ada di situ. Semua orang ada di situ. Mulai dari zaman Nabi Adam nanti sampai manusia terakhir. Ada di situ. Nah, setelah itu diturunkan lagi masing-masing orang untuk seumur hidupnya. Masing-masing orang ada takdirnya. Itu tadi, rezekinya, ajalnya, baik buruknya dia, kemudian juga umurnya, segala macamnya gitu ya. Itu ada. Nah, ini takdir keempat, takdir hauli namanya. Takdir hauli itu maksudnya adalah takdir tahunan. Jadi dari takdir masing-masing individu ini diambil, ditarik lagi secara tahunan, dicicil lagi. Begitu. Itu tadi kalau takdir umur itu kan, takdir seumur hidup, rezeki kita sekian dalam seumur hidup. Nah, dirinci lagi, masya Allah ya, diturunkan lagi, ditarik lagi gitu ya, per tahun. Per tahun berapa beras yang dia habiskan, berapa minum yang dihabiskannya, berapa kita katakanlah sayuran yang dikonsumsinya, sayuran dirinci lagi berapa ini, berapa itu, berapa, masya Allah luar biasa, berapa kolnya, berapa kentangnya, berapa buncisnya, berapa parenya, begitu, masya Allah ya, luar biasa. Jadi itu dirinci semua,
Jadi takdir hauli itu ditarik dari mana? Dari takdir dari takdir umur itu. Seumur hidup kan ada. Nah, dicicil lagi per tahun. Ah, itu dia. Wa huwa ma yakunu fi lailatul qadar. Itu terjadinya diturunkan masing-masing takdir tahunan kita itu pada waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dirinci di situ. Yang diambil dari mana? Dari takdir seumur hidup tadi. Nah, seumur hidup itu diambil dari mana? Dari takdir Adam dan khusus takdir Adam dan dan keturunannya. Takdir Adam dan keturunannya diambil dari mana? Dari takdir umum. Ah, begitu dia alurnya ya. Baik. Allah Azza wa Jalla mengabadikan di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga dan keempat, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya ya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kami mundirin, itu memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar, di dalam Lailatul Mubarakah itu, Lailatul Qadar itu dirinci, yufraqu artinya dipisahkan semua perkara yang hakim, perkara yang bijaksana. Ini kata para ulama tafsir, ya, itu terjadinya itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam takdir. Jadi Lailatul Qadar itu kan maknanya ada tiga ya. Lailatul Syarifah, malam yang mulia. Kemudian maknanya Lailatul Dayyiqah, karena makna Al-Qadirah itu bisa juga maknanya sempit. Kenapa malam mulia? Karena satu malam di situ bernilai lebih daripada 1000 bulan. 83 tahun, 4 bulan lebih. Oke, itu kenapa dia syarifah, kenapa dia mulia. Yang berikutnya, kenapa Lailatul Dayyiqah? Sempit, karena memang banyak malaikat yang turun di malam itu ke dunia ini, ke bumi ini. Yang keempat, yang ketiga sebabnya karena di situ malam pencatatan takdir. Jadi malam itulah semua takdir untuk tahun depan itu, tahun ini sampai tahun depan itu sudah dicatatkan. Ya, ini terdapat di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Wasumiyat Lailatul Qadri, dan dinamakan dia Lailatul Qadar, malam takdir. Jadi masing-masing kita menerima catatan takdir kita untuk satu tahun ke depan. Masing-masing kita menerima ya catatan takdir untuk satu tahun ke depan. Dan itu diambil dari mana? Dari tadi itu, dari takdir seumur hidup tadi. Li'annahu yuqaddir fiha ma yakunu fi sanati ila mithliha. Karena di malam itu ditakdirkan ya padanya apa yang akan terjadi ya dalam satu tahun penuh. Ah, begitu. Maka kita begini, masing-masing kita kan ada beda-beda keadaan kita kan. Tahun ini kita begini, tahun yang lalu kita begini, tahun ini gitu. Karena memang masing-masing takdir itu kan berbeda-beda. Gitu. Tahun ini kita begini, catatan kita begini, ketetapannya begini. Untuk tahun depan kita begini-begini lagi, kan beda. Mungkin tahun ini kita belum beristri, tahun depan kita sudah ada istri. Tahun ini kita belum punya anak, tahun depan kita sudah punya anak. Kan beda-beda. Semua itu telah dicatatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekira waktu kita sudah berakhir ya. InsyaAllah Ta'ala Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk ketemu di lain waktu. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa dimanapun berada. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.